Kenaikan gas LPG non-subsidi membuat sejumlah warung makan menggunakan kayu bakar. Mabes Polri pecat AKBP Broto Seno secara tidak hormat. Anggota DPR DK dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan tindakan pencabulan. Halo pemirsa, harga bahan bakar minyak Pertamina jenis Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Saya Wilson Purba, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, naiknya harga gas LPG non-subsidi membuat masyarakat kini beralih ke LPG subsidi 3 kg. Akibatnya stok LPG di sejumlah agen di Kota Jombang, Jawa Timur menumpuk. Sementara stok LPG subsidi 3 kg mulai menipis. Agen gas LPG di Jalan Kemuning, Desa Candi Mulyo, Jombang, Jawa Timur ini mengeluhkan naiknya harga LPG non-subsidi. Para pemilik agen baru mengetahui kenaikan harga pada Senin lalu. Dari semula Rp190.000 menjadi Rp215.000. Akibatnya sejak hari Senin itu, permintaan gas LPG non-subsidi, terutama yang berukuran 12 kg turun drastis. Masyarakat mulai beralih ke LPG non-subsidi 3 kg. Sebelumnya LPG 3 kg terjual 200 hingga 250 tabung per hari. Kini melonjak menjadi lebih dari 350 tabung per hari. Stok LPG non-subsidi pun kini menumpuk, sementara stok LPG 3 kg justru mulai menipis akibat diburu warga. Kelangkaan gas LPG non-subsidi 3 kg tidak hanya terjadi di Jombang, Jawa Timur. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, LPG subsidi 3 kg juga mulai langka. Akibat masyarakat berdalih ke LPG subsidi, imbas kenaikan harga LPG non-subsidi. Sejumlah pangkalan gas LPG di Mandailing, Natal, Sumatera Utara saat ini tidak memiliki stok gas 3 kg. Tidak hanya pangkalan gas, kelangkaan LPG 3 kg juga terjadi di tingkat pengecer. Imbas kenaikan harga LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg, warga beralih menggunakan LPG subsidi 3 kg. Akibatnya LPG 3 kg habis diburu warga. Sementara kondisi sebaliknya terlihat dengan menumpuknya stok gas LPG non-subsidi. Peningkatan permintaan gas 3 kg naik hingga 200% sejak Pertamina menaikkan harga gas non-subsidi. Sementara di saat yang sama juga terjadi pengurangan kuota LPG 3 kg yang diterima pangkalan dari pihak agen dengan alasan yang belum diketahui pemilik pangkalan. Pemilik pangkalan juga mengaku akibat kenaikan harga gas non-subsidi dan langkanya gas 3 kg, omset mereka turun drastis. Pemirsa, naiknya harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg membuat sejumlah warung makan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Meski waktu memasak dengan kayu bakar lebih lama, namun penggunaan kayu bakar dinilai lebih irit. Naiknya harga gas LPG 12 kg membuat pemilik warung makan Jamila di Mandailing, Natal, Sumatera Utara beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Meski proses memasak dengan kayu bakar lebih lama dibandingkan dengan menggunakan gas LPG, namun penggunaan kayu bakar untuk memasak lebih irit. Sebelumnya saat ini masih menggunakan gas LPG setiap harinya, warung makan ini menghabiskan 3 tabung gas ukuran 12 kg. Pemirsa, kini kita bergabung ke stasiun pengisian blok LPG SPBE PT Batavia Jaya Energi di Cakung, Jakarta Timur terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar gas LPG yang disubsidi pemerintah. Sudah ada rekan kami, jurnalis Bayu Pradana lewat sambungan telepon di lokasi penggerebekan Cakung, Jakarta Timur. Selamat sore, Bayu. Di sana terlihat sudah ada beberapa pelaku yang dibariskan pihak kepolisian. Sebenarnya apa
dugaan dari pihak kepolisian sehingga menangkap orang-orang ini? Iya, Wilson, kalau kita dengar tadi memang kelangkaan LPG dan juga naiknya harga LPG ini memang meresahkan dan juga tentunya membuat sedih masyarakat. Dan hari ini merupakan salah satu contoh penyebab dari naiknya dan juga langkanya gas LPG. Karena yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah persiapan untuk press conference yang baru saja akan digelar di tempat KBD Cakung, Jakarta Timur ini. Anda sudah melihat ada orang-orang berpakaian oranye berdiri di belakang. Itu merupakan tersangka yang sudah diamankan oleh Barreskrim. Dan ada jumlah sekitar 15 orang yang sudah berada di belakang meja press conference. Di mana ini terkait adanya penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Dan memang belum banyak informasi yang kami dapatkan, namun dari informasi yang kami dapatkan ini adalah terkait penyalahgunaan LPG bersubsidi, di mana modus operandi yang dilakukan adalah penyuntikan gas 3 kilo bersubsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kilo, 12 kilo, dan juga 50 kilo yang dijual dengan harga non-subsidi. Total ada 3.344 tabung yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini, sehingga mengurangi tabung gas bersubsidi. Dan ini memang bukan berita yang menyenangkan tentunya. Dan kita melihat juga sejumlah barang bukti juga sudah ada di depan. Di antaranya ada tabung-tabung gas LPG yang sudah ada di depan, yang sudah berbagai barang bukti lainnya seperti tutup gas dan juga ada berbagai barang bukti lainnya. Sementara yang ada di belakang kamera kami juga ada beberapa kendaraan yang sudah disita, dilintasi garis polisi seperti ada sejumlah truk dan kendaraan lainnya yang digunakan untuk pengoperasian penyalahgunaan LPG bersubsidi. Dan ini terjadi di Jakarta, namun kami masih belum mendapatkan informasi lebih jelasnya. Kami masih menunggu kejelasan dari press conference yang akan digelar, di manakah sebenarnya operasi ini dilakukan. Dan sudah kami lihat di depan ini sudah ada berbagai pihak yang akan berbicara dalam press conference. Di antaranya itu Dirpinter, yaitu PP Trismanto, lalu juga ada Kapsudit 2 Dirpinter, Barreskrim Polri, KBP, Dr. Teddy CS Marbun, kemudian juga ada Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ibu Dr. Randa Sorjaningsih, kemudian juga ada Wakil Ketua Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Sukron. Dan kami melihat press conference baru saja dimulai, dan mari kita dengarkan bersama-sama sebenarnya seperti apa penyalahgunaan gas LPG bersubsidi ini dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Sukron, SEMN. Yang saya hormati Kasubdit 2 Dit Tipiter Barreskrim Polri, dan yang saya banggakan rekan-rekan media. Pada siang hari ini akan dilaksanakan konferensi pers terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang diduga dilakukan oleh saudara SN dan kawan-kawan. Tindak pidana ini didasari dengan laporan polisi nomor LPA 0353 7 Romawi 2022 SPKT Dit Tipiter Barreskrim Polri tanggal 7 Juli 2022. Penyidik melakukan penangkapan kepada para tersangka pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 01.37 WIB di Pulau Gebang, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu tabung gas sebanyak 3.344 tabung dan kendaraan berupa roda 4 sebanyak 14 unit. Tersangka yang diamankan dalam pengungkapan kasus ini berjumlah 14 orang dengan modus membeli tabung isi 3 kg yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp18.500
per tabung, kemudian memindahkan ke tabung 12 kg dan menjualnya seharga Rp135.000 per tabung. Adapun kegiatan dilakukan berpindah-pindah untuk menghindari kepolisian. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Dirtipiter Baris Krim Polri. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di sini bersama kami, Ibu Direktur Pembinaan Usaha Migas dari Ditjen Migas Kementerian SDM, kemudian juga dari teman-teman Hiswana Migas, kemudian dari Pertamina ya, kemudian dari Humas Polri dan staf kami, dan yang kami banggakan juga rekan-rekan media. Rekan-rekan media sekalian, bahwa pemerintah saat ini betul-betul sedang konsen terhadap kondisi ekonomi kita. Bagaimana mulai menekan permasalahan-permasalahan yang diantaranya adalah barang-barang yang disubsidi pemerintah. Kondisinya seperti apa? Tentunya kita semua harus betul-betul memperhatikan kondisi masyarakat kita, bagaimana membantu masyarakat agar subsidi pemerintah ini tepat sasaran. Kemudian terkait dengan LPG 3 kilo yang betul-betul disubsidi pemerintah ini, ternyata sudah dalam beberapa waktu ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dari pusat sampai daerah melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum terhadap LPG yang disalahgunakan, ini adalah yang disubsidi. Rekan-rekan sekalian, dari kepolisian. Ya, pemirsa, itulah tadi konferensi pers mengenai penyalahgunaan bahan bakar subsidi yang ditukar menjadi bahan bakar bersubsidi kemudian dijual kepada warga. Ada 3.304 tabung yang diamankan dan juga 14 unit mobil, dan juga atas kejadian ini 14 orang diamankan oleh pihak kepolisian. Kita akan membahasnya pemirsa karena memang harga bahan bakar minyak BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex ini juga mengalami kenaikan pada hari Minggu 10 Juli 2022. Tidak hanya untuk gas LPG seperti itu. Lalu untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Fahmi Radi selaku pengamat ekonomi energi UGM. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Wilson. Baik Pak Fahmi, ternyata tadi ada kejadian di gas. Ini juga BBM juga harganya naik. Sebenarnya apa yang menjadi dasar kenaikan harga Pertamax Dexlite, Turbo dan juga Dex ini? Apakah memang harga minyak dunia yang naik itu menjadi satu-satunya faktor menyebabkan harga ini semua naik? Ya, itu pemicu utama itu ya, adanya perang itu, maka berkurangnya pasokan minyak di dunia, sehingga harga minyak dunia itu meningkat sampai di atas 100 gitu ya. Nah, untuk Indonesia, ICP, Indonesia Crude Price itu ditetapkan kan 63. Nah, selisih 63 ke 100 itulah beban subsidi yang ditanggung oleh APBN itu ya, oleh pemerintah. Dan ini cukup berat itu ya. Jokowi mengatakan ini tidak besar tapi besar sekali. Nah, sehingga dilakukan berbagai upaya menaikkan misalnya harga pertama dek ke atas yang disesuaikan dengan harga keekonomian, kemudian menaikkan harga LPG yang 12 kilo dan 5 kilo gitu ya. Ini yang kedua kalinya, dan itu nggak bisa dihindari gitu ya. Karena untuk menekan beban subsidi yang sudah terlalu besar. Nah, sementara untuk LPG 3 kilo itu tidak dinaikkan gitu ya. Nah, dalam kondisi tadi konsekuensinya adalah yang pertama adanya migrasi gitu ya. Besar-besaran dari LPG subsidi ke non-subsidi gitu ya, 12 kilo 5 kilo pindah ke 3 kilo. Baik. Jadi data kan menunjukkan ada kenaikan permintaan 3 kilo, sementara yang persediaan 12 kilo dan 5 kilo itu menurun. Itu menunjukkan memang ada migrasi yang cukup besar itu, Wilson.
Baik, kalau misalnya Pak Fahmi bilang secara gas ini ada migrasi dari yang subsidi dari yang non subsidi ke yang bersubsidi. Bagaimana dengan bahan bakar, Pak? Apakah nanti ke depannya bahan bakar minyak ini juga seperti Pertalite atau Pertamax juga akan ikut naik seperti Dexlite, Turbo dan juga Dex, Pak? Nah, saya kira itu ya, pertama ke atas, Turbo, Dexlite dan lain sebagainya, itu memang diserahkan sesuai dengan harga keekonomian di pasar gitu ya, dan itu merupakan corporate action-nya Pertamina. Nah, dengan menaikkan sesuai dengan harga keekonomian, maka beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayar pemerintah itu dapat dikurangi gitu ya. Dan saya kira kenaikan pertama ke atas itu tidak begitu berpengaruh terhadap inflasi gitu ya. Karena apa? Karena jumlahnya itu proporsinya sekitar 5% gitu ya. Nah, sehingga tidak berpengaruh terhadap inflasi dan tidak menurunkan daya beli. Nah, kemudian juga kemungkinan kecil untuk migrasi gitu ya. Karena kualitas Pertamax Turbo ke atas itu kan memang BBM dengan kualitas tinggi dan itu biasanya digunakan oleh mobil-mobil mewah gitu ya, mobil-mobilnya orang kaya. Nah, mereka tidak akan pindah karena sayang mesinnya tadi, dan kenaikan itu tidak memberatkan bagi orang-orang kaya tadi, maka tidak akan ada resistensi gitu ya. Nah, ini berbeda dengan gas gitu ya. Gas itu yang membedakan hanya tabungnya, isinya, kualitasnya itu sama persis, tidak seperti Pertamax dan Pertalite misalnya. Kemungkinan migrasi kan kecil gitu. Tapi kalau gas itu kan sama, gasnya sama, hanya bedanya adalah tabung 12 kilo, 5 kilo dan 3 kilo. Nah, pada saat 12 kilo dan 5 kilo itu dinaikkan, maka tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi migrasi besar-besaran tadi. Nah, kenapa? Karena aturannya itu tidak ada yang melarang gitu ya. Siapapun atau orang kaya sekalipun beli gas 3 kilo tadi, tidak ada aturan tadi gitu ya. Itu pasti terjadi migrasi. Nah, kemudian yang kedua, yang terjadi aksi oplosan tadi gitu ya. Penyalahgunaan tadi dari beli 3 kilo kemudian dioplos dari 12 kilo untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Nah, kalau ini sudah kriminal, ya, itu bisa ditindak. Tetapi penggunaan gas 3 kilo yang disubsidi itu tidak bisa ditindak karena tidak ada aturannya. Nah, menurut saya satu-satunya untuk menghindari adalah mengubah sistem distribusi dari terbuka seperti saat ini menjadi sistem distribusi yang tertutup. Itu, Wilson. Baik. Nah, kalau seperti ini, perlukah mungkin pemerintah menambahkan syarat-syarat baru, khususnya untuk gas yang ternyata ini dampaknya lebih dirasakan masyarakat, seperti kalau misalnya di minyak waktu itu minyak curah harus perlu scan Peduli Lindungi. Perlukah ada syarat-syarat seperti itu juga yang diterapkan kepada pemerintah sehingga tidak ada lagi yang membeli gas non subsidi ini atau gas non subsidi ini dijual sesuai dengan targetnya? Itu di lapangan sulit penerapannya ya. Misalnya menggunakan Pertamina atau Peduli Lindungi misalnya. Itu kan berbasis data juga itu ya. Kan harus disesuaikan dulu siapa yang berhak gitu ya, memperoleh subsidi tadi gitu ya. Dan tidak semua orang bisa punya akses, apakah itu Pertamina atau juga Peduli Lindungi gitu ya. Nah, menurut saya buat aja aturan yang sangat sederhana. Ubah sistem distribusi terbuka menjadi tertutup. Nah, caranya seperti apa? Kalau tadi berbasis data yang berhak itu saya kira Kementerian Sosial itu sudah punya data yang cukup valid dan updating gitu ya. Gunakan saja data itu, atau bisa juga digunakan misalnya ya, yang berhak membeli 3 kilo adalah pemegang kartu prasejahtera. Nah, ini Kementerian Sosial kan sudah jalan. Nah, dengan kartu prasejahtera tadi bisa digunakan untuk membeli gas 3 kilo dalam sebulan, bisa digunakan untuk membeli beras subsidi, bisa digunakan untuk membeli BBM subsidi dalam satu kartu tadi. Itu lebih praktis gitu ya. Tapi kalau My Pertamina atau aplikasi yang lain
ini nggak akan efektif itu Mas Wilson. Baik, kita harapkan meskipun saat ini yang naik adalah Pertamax Dexlite, Turbo dan juga Dex, kita harapkan semoga kehati-hatian warga yang akan memikirkan bahwa jika mungkin Pertalite atau Pertamax ini naik tidak terjadi, dan semoga untuk gas juga ini bisa diberikan solusi yang tepat seperti kata Pak Fahmi tadi untuk dilakukan distribusi tertutup sehingga distribusinya ke daerah-daerah bisa lebih terkendali. Terima kasih Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi Sinergi Energi UGM. Salam sehat selalu Pak. Salam-salam Wilson, salam sehat selalu, selamat sore. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.